Ya, sekarang kita akan bahas tentang energi Kisi. Energi Kisi adalah energi yang dibebaskan pada saat suatu kation, dan anion itu dalam fase gas akan membentuk suatu senyawa ionik. Jika energi tersebut lebih besar daripada energi pembentukan suatu senyawa, maka kestabilan suatu senyawa ionik akan diperoleh. Nah, energi tersebut, energi Kisi harus lebih besar daripada energi bentukan senyawa. Beberapa diantaranya adalah energi transfer elektron antara kation dan anion, kemudian ada energi atomisasi, kemudian ada energi disosiasi, dan kemudian ada juga energi ionisasi, dan yang terakhir ada afinitas elektron. Nah, jika energi Kisi dapat melampaui besarnya energi-energi ini, maka unsur yang stabil akan didapat. Ya, jadi akan stabil unsurnya. Nah, ilustrasinya itu jika energi ionisasi unsur CS untuk pembentukan kation, jadi CS plus itu 373,7 kJ per mol, maka jika afinitas elektronnya E atau EA untuk Cl itu 348,7 kJ per mol, maka agar terbentuk CsCl dalam keadaan gas dibutuhkan masukan energi sebesar 27 kJ per mol. Ya, kestabilan suatu senyawa ionik harus kita ketahui bukan disebabkan oleh penuhnya aturan oktet oleh kation-kation penyusunnya, ya, berbeda dengan senyawa kovalen mungkin, ya. Jadi senyawa ionik itu harus memiliki energi yang Kisi yang lebih besar. Penentuan energi Kisi dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama secara eksperimental, dan yang kedua itu dia secara perhitungan. Ya. Secara perhitungan itu ada dua. Yang pertama itu persamaan Born-Lande. Yang pertama dengan menggunakan persamaan Born-Lande itu apabila struktur kristal senyawa ionik dan jarak antara kationnya itu telah diketahui, maka dapat digunakan rumus ini. Ya. Kemudian apabila, ya, struktur kristalnya itu tidak diketahui, maka kita gunakan persamaan yang lain, yaitu persamaan Kapuscinski. Nah, ini dia rumusnya. Nah, tadi dengan menggunakan perhitungan. Sekarang secara eksperimental dapat digunakan Daur-Born-Haber. Daur-Born-Haber ini sering digunakan untuk menentukan energi Kisi, menghitung afinitas elektron secara eksperimen, dan memprediksi kemungkinan terbentuk tidaknya suatu senyawa ionik. Ya. Jadi Daur-Born-Haber ini dia berdasar pada hukum Hess, di mana ada reaksi A ke B, dan kemudian ada reaksi A ke C, dan ada reaksi B ke C. Itu dia masing-masing melepaskan suatu energi, ya. Bukan melepaskan, maksudnya itu dia menggunakan suatu energi. Ya, kita lihat di situ ada dari reaksi A ke B itu delta H1, kemudian dari reaksi B ke C itu reaksi delta H2, kemudian dari reaksi A ke C itu delta H3. Nah, jika kita ingin mendapatkan delta H reaksi 3 itu, maka kita akan bisa mendapatkannya dari penambahan delta H reaksi 1 dan tambah delta H reaksi 2, begitu juga yang lain. Nah, ini merupakan dasar dari Daur-Born-Haber. Nah, kita lihat itu dia Daur-Born-Haber. Apa bahwa di situ telah kita ketahui bahwa Daur-Born-Haber ini energi Kisi dalam Daur-Born-Haber dia harus dalam bentuk gas kation atau gas ion anion. Maka M yang dalam bentuk solid tersebut disublimasi, kemudian melepaskan energi ionisasi sehingga membentuk kation gas, kemudian X type itu dia disosiasi dalam bentuk gas menjadi, kemudian dia akan membentuk afinitas elektron, ya, melepaskan afinitas elektron sehingga dia akan menjadi anion X, ya. Disosiasi di situ dimaksudkan untuk membuat si X tersebut, X2 tersebut menjadi X, ya. Jadi lebih sederhana. Nah, kemudian setelah terbentuk kation, gas kation dan anion gas, itu dia didapatlah energi-energi yang harus dilewati oleh
energi kisi. Nah, maka dapatlah dihitung berapa sih hukum Hess-nya, ya. Nah, dari hukum Hess tersebut dapat kita lihat di sini, delta H sublimasi ditambah dengan ionisasi, energi ionisasi, dan ditambah energi disosiasi, dan kemudian ditambah juga dengan EA, kemudian ditambah juga dengan lattice energi atau energi kisi, maka didapatkan delta HF-nya. Nah, kemudian dari kita dapat lihat contoh. Kemudian dari contoh tersebut, di sini kita menggunakan NaCl. Kita lihat bahwa NaCl tersebut seperti tadi, dia dalam bentuk gas, harus dalam bentuk gas, maka Na yang dalam bentuk solid tersebut harus diubah dalam bentuk gas melewati proses sublimasi, ya, sehingga dia melepaskan suatu energi sublimasi, ya. Kemudian juga dia membutuhkan energi ionisasi sebesar 496. Tadi dia membutuhkan energi sublimasi itu sebesar 108. Nah, kalau Cl itu dia membutuhkan energi untuk melakukan disosiasi itu 122 kJ, ya. Kemudian setelah terbentuk Cl, dia itu membutuhkan juga energi aktivasi, ya, sehingga dia dapat membentuk suatu anion, ya. Kalau dia tidak melewati energi aktivasi, dia tidak akan membentuk anion, ya. Jadi anionnya itu dari energi aktivasi biasa dia ini minus, ya, minus. Nah, dari energi tersebut didapat juga energi kisinya, yaitu energi kisinya itu minus 788 kJ, ya. Maka dari Daur ini didapat delta HF-nya itu dari penambahan delta H sublimasi, kemudian ionisasi energi, kemudian dari penambahan juga delta H disosiasi, dan juga ada penambahan afinitas elektron, dan kemudian ada juga penambahan dari energi kisi, maka didapatkan delta HF-nya itu sebesar minus 411 kJ per mol. Nah, mungkin hanya ini saja yang dapat kita pelajari hari ini, ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.